Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Hai, kembali lagi dengan saya Ganang Serulumam. Saya lihatin induan ini, pedet ini baru lahir tadi pagi dan sekarang saya kesini posisi setengah 2 pas tadi ngiibe sapi yang di sana. Ini sama Mbah Kaji Juragan Jamari yang punya pabrik konsentrat feed mill, juga putranya Mas Yoyo namanya. Induane lho. Walah, air susune keplah. Ini sudah beranak berulang kali. Yang ini sudah berulang kali. Pedetnya ini. Tadi ditarik sama 3 orang. Saya ditelepon, tak pandu lewat HP karena lagi tidak bisa. Susune lho. Kayak sapi perah. Lanang Mbah yo? Lanang Mbah yo? Keluarnya jantan. Nah, lebih bagus keluarnya kecil kayak gini, tapi menang pertulangannya walaupun kalah. Ya lumayan lah. Cocok nih Mbah. Nak rasis aku Mbah. Walaupun pertulangannya agak kalah, kurang super, tapi kalau masalah susu itu nanti keluarnya bagus ya insya Allah bagus. Tak isi simental. Induknya simental. Induknya hasil B. Induknya tuh bukan. Induknya ini hasil beli kayak hasil beli. Yang IB sana berarti. Oke lah, enggak usah dibahas kalau yang itu. Intinya, induknya simental. Air susunya kayak gitu. Lihat, udah diperes, sudah diminum sama si pedetnya ini tadi, tapi tadi diperesin karena minta dot. Yang ini hitungan hari. Sapi pegon. Air susunya lihat. Ini pedetnya kemarin umur 3 bulan laku 14 juta. Saya beli. Apa bawa ke pasar? Laku 14 juta. Yang sana keluar ini jantan, yang ini induknya jantan. Yang sana betina kalau nggak salah dulu itu umur 5 bulan apa 6 bulan saya beli 9,5 karena sapinya super saking. Ya kalau sapi super ya beda lah. Kalau normalnya kan kalau posisi 6 bulan ya paling kalau sapi nggak super 7-8 juta lah. Saya beli 9,5. Itu pun gandeng geret 2 ekor sama yang ini juga. Nah, yang ini dulu pedetnya hasil ini itu mintanya masih 16 juta tapi saya wes gini Bang, gandeng geret Bang. Ini duane. Pakannya itu ini. Beliau ngeracik konsentrat sendiri sama dikasih hijauan. Terkadang kalau konsentratnya terlalu tinggi costnya itu dikasihkan pongkol. Nah, ini khusus indukan semua. Kemarin sini full pedetan. Sini full pedet, di belakang sini full pedet semua. Tidak ada yang limosin semental murni. Jarang, paling 1-2 ekor. Kayak itu paling. Yang selebihnya pegon. Ini juga pegon, sana juga pegon, hampir pegon dari 12 ekor Siralul Patmol itu lalu sama 10, 11, 15 ekor ini itu 10 ekornya pegon semua. Yang limosin simentalnya paling beberapa ekor. Nah, yang sana juga sama, sana juga ada sapi PO. Lihat lah sapi PO. Nah, terus saya cuma mau bilang sama teman-teman, pelihara breeding itu lebih enak. Yang sudah kandang ini tuh sudah pernah saya rekod berulang kali. Yang dulu dan sekarang saya ulang lagi. Ini proses pakannya seperti ini. Beliau memang punya lahan sekitar hampir 1 hektar atau 2 hektar gitu, lupa saya. Dulu saya pernah tanya, ini ada hasil anakan yang sisa. Terus yang ini diselangin sama pejantan. Pejantan ini anakan gitu kalau nggak salah. Anakan juga sama. Ini anakan juga sama. Yang sana anakan juga sama. Ini hasil anakan semuanya. Yang masih sisa anaknya tidak sesuper kayak dulu ya, karena pakannya kan mereka menggunakan pakan breeding ya.
yang dimana untuk pertumbuhan energi yang terlalu berlebihan untuk protein yang terlalu berlebihan dikurangin. Ini sapi PO nya, ini sapi PO buat kurban kemarin. Beliau tuh sambil jual beli juga, punya besan di Kendal atau di Semarang. Kemarin ada 3 atau 4 ekor, tinggal 1, balik 1 karena nggak laku, sama ini anakan semua. Yang di sini, terus kambingnya awalnya lumayan banyak juga, yang di sana cuman sekarang beliau lebih konsentrasi ke sapi. Dan di sini sentralnya sentralnya perusahaan pati ketela pohon itu loh, yang digiling, yang diambil patinya, sari patinya untuk dijual lagi. Tela hari ini bulan 10 Oktober 2020 per kilo saya habis tanya 950 rupiah. Ketela per kilo 950 rupiah. Aduh, rana regane. Akhirnya ya kemarin ada teman saya yang datang suruh minta tolong, suruh nyariin saya, tak carikan ketela pohon. Saya dapat harga 1.000, tak suruh 1.050 rupiah karena sudah masuk perusahaan ngemplak sini, terus tak batiin, tak untungin 100 perak per kilonya. Yang punya DO mau, daripada giling tela musim hujan kayak gini susah dapat untungnya. Begitu, bayangin. Nah, ini yang punya. Kalau keliling rumahnya ini, kandang ini, sawah sana, sama 3 tempat pabrik gilingan ketela sama rumahnya tuh naik sepeda motor ini. Karena saking luasnya, hampir 2,5 hektar atau 3,5 hektar dijadiin tempat perusahaan gilingan ketela. Orang kaya tapi nggak sombong, dan mereka lebih milih investasi, salah satunya breeding. Awalnya dulu penggemukan. Coba kita tanya, Mbah, jenengan riyen ngingoni lanang Mbah yo? Nah, terus kok disade gentos wedok? Berarti putih wedok karo lanang. Nah, beliau saya tanyain, bagi teman-teman yang paham sama pertanyaan bahasa Jawa kita pasti paham. Tapi kalau belum ada yang nggak paham, saya ulangin. Jadi intinya saya tanya, lebih untung mana induan sama pejantan? Kata beliau lebih untung induan. Sama-sama pelihara lama, pakan bisa ditekan untuk induan, tapi hasilnya sama. Beliau menganut dengan sistem pola pemeliharaan dari saya, 6 bulan pelihara, jual. Kalau nggak jadi pelihara 6 bulan, jual. Jadi sapi datang pertama ndak di IB, sapi di IB mentok 4 kali. Kalau 4 kali selama 4 kali itu di IB nggak jadi, artinya kan sudah jalan 5. Misalnya tak kasih contoh ya, Januari sapi datang, terus Februari kita IB, oh nggak jadi Maret kita IB, oh nggak jadi April kita IB, oh nggak jadi Mei kita IB. Nah, dari situ, dari bulan 2, 3, 4, 5 itu kan ada proses kita pegang kandungan ya. Ketika kandungannya masih katakan normal dan sehat, saya bisa pertahankan. Nah, selama kandungan itu tidak sehat atau ada kecacatan, tak suruh langsung jual, gemukin 3 bulan langsung jual. Nah, di sini sistem pakannya memang menggunakan sistem pakan fattening, tapi komposisinya menggunakan breeding. Artinya begini, kalau untuk breeding itu kan mereka memberikan pakan ada batasannya tertentu. Tapi kalau saya tak suruh nabrak aja untuk batasan pakan itu, tapi patokannya menggunakan breeding. Karena kenapa? Kita pelihara 6 bulan, misal kita IB 4 kali ini dari bulan 2 sampai bulan 5 aku nggak jadi, sapi akan gemuk dan dijual, posisinya kita nggak rugi-rugi banget. Sedangkan kalau peternakan umum, ketika mereka pelihara di IB berulang kali nggak jadi, baru digemukin dan baru dijual, itu akan membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang ekstra, akhirnya banyak yang kapok di situ. Nah, udah segitu aja. Saya cuma mau pamer. Ini terutama teman-teman subscriber saya, terutama Pak Susilo. Halo Pak Susilo, yang selalu bertanya sama saya dere, dara, dan induan. Itu bagaimana beliau sudah mengaplikasikan semua. Dari ada yang dere ada yang dara ada, yang indukan ada. Tapi beliau lebih cenderung ke dara dan indukan. Indukannya kebanyakan yang bunting. Orang punya prinsip dan perhitungan sendiri-sendiri, tapi teman-teman bisa ambil contoh konsepnya yang dipakai sama beliau, Pak Haji Jamari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat,
Jangan lupa bersedekah, karena bersedekah itu bisa memperlancarkan rezeki kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Itu intinya. Intinya sholat, jangan lupa sholat. Terima kasih.